Perkenalkan, nama Terima kasih saya pemirsa, masih bersama kami di Update Petang tentunya. Dan di segmen kali ini berbeda dengan biasanya. Kali ini kita kedatangan putra putri glamor sekaligus putra putri Wasra Batik Indonesia. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Hai. Biar terlihat ya, bibit-bibit unggul nih ya. Nah, mungkin kita mau perkenalan terlebih dahulu, pastinya tidak lengkap rasanya kalau misalkan kita tidak berkenalan dengan beberapa peserta dari PPG dan PPWBI ini. Mungkin sebelum itu kita berkenalan dengan putra-putrinya. Terlebih dahulu kita akan perkenalkan yaitu Bapak Dr. Nuryadi Esos MM selaku Direktur Polindo Internasional dan juga owner PPG Putra Putri Glamor dan Putra Putri Wasra Batik Indonesia. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ini mungkin memang belum banyak yang tahu ya Pak ya terkait dengan Putra Putri Glamor dan Putra Putri Wasra Batik Indonesia. Nah, sebelum kita berkenalan dengan putra putrinya, terlebih dahulu mungkin saya mau bertanya sama Bapak Nuryadi. Untuk motivasi ibaratnya membuat sebuah pageant Putra Putri Wasra Batik Indonesia sekaligus Putra Putri Glamor dari Bapak Nuryadi sendiri itu apa sih Pak sebenarnya? Motivasi Bapak untuk membuat agent seperti ini? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Kami sangat ingin sekali motivasi saya yaitu ingin sekali menyiapkan anak-anak muda itu sukses. Saya ingin sekali mereka lebih sukses daripada saya. Impian terbesar saya itu saya melihat anak-anak muda sukses. Salah satu modal suksesnya harus percaya diri, mindsetnya positif. Nah, ini tempatnya di PPG maupun di Wastra. Oke. Dan ini dari sejak tahun berapa Bapak kalau boleh tahu sebelumnya? Insya Allah kemarin tahun 2024. Oke, berarti ini penyelenggaraan di tahun kedua begitu kedua. Ya? Oh, luar biasa. Lalu Pak, mungkin ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin bisa terpendam dari orang tua wali murid yang memang menemani putra-putrinya dalam ajang seperti ini. Sebenarnya menurut Bapak sendiri, karir yang tersedia untuk mereka-mereka ini yang sudah mengikuti Putra-Putri Glamor ataupun Putra-Putri Wasra Batik Indonesia, itu jenjang karirnya di mana saja sih Pak sebenarnya? Pertanyaan yang keren ya. Karirnya kemana saja, sangat terbuka luas. Jadi kalau adik-adik ini sudah dibekali pengembangan diri yang bagus, mindsetnya sudah positif, kemudian public speakingnya sudah cakep, sudah keren, dan adik-adik ini di samping mereka akademiknya juga keren-keren loh ini. Oke. Jadi akademik dan non akademik pun juga harus keren-keren seimbang ini begitu keren-keren ya Pak juga ya? Ini. Mereka tetap akademiknya juga bagus ya. Jadi terbuka luas, jadi bisa menjadi seorang artis nanti ya, seorang entrepreneur, seorang influencer, seorang brand ambassador. Seorang masih banyak lagi yang luar atau mungkin nanti berikutnya bisa menjadi seorang trainer, mentor untuk adik-adiknya berikutnya, membuka kelas lagi seperti Kakak Mika ya. Terbuka luas, yang penting mindsetnya sudah positif. Apapun bisa. Yang penting mindset dan kepercayaan dirinya sudah terbangun begitu ya Pak ya. Oke, mungkin pemirsa kita bakal berlanjut untuk berkenalan dengan satu-satu dari Putra-Putri Glamor sekaligus Putra-Putri Wasra Batik Indonesia. Mungkin dimulai dari yang belakang terlebih dahulu, yang tampan terlebih dahulu. Boleh dikenalkan namanya siapa? Mikrofonnya Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan nama aku Muhammad Fahri Rasya and aku biasa dipanggil Rasya. Aku 16 tahun and I'm proudly from Kabupaten Sidoarjo. Dan di sini aku sebagai winner dan ikon Wasra Batik Indonesia 2025. Wow, luar biasa. Mungkin sebelahnya boleh diperkenalkan lagi siapa yang cantik mungil ini? Perkenalkan, nama saya Aisyah Hanum Sabita. Bisa dipanggil Hanum, usia saya 6 tahun. Saya sekolah di SD Kuterjo 1 dari Kota Tuban. Oh, Tuban. Boleh diberikan mikrofonnya ke sebelah temannya. Nah. Hello, my name is Angela. I'm from Surabaya. I'm representing Putra Putri Glamor 2025 and would like to invite all my fellow models
to participate the Putra Putri Glamour 2026. Oh. Thank you. In the previous competition, I performed ballet during the talent show. Oh, so gorgeous. Boleh perkenalkan lebih sampingnya lagi kakaknya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Syafika Rani. Saya biasanya dipanggil Ica. Saya berasal dari Surabaya. Oke. Saya perwakilan dari Putra Putri Glamour 2025. Putra Putri Glamour 2025. Boleh yang kecil tampan ini boleh berikan mikrofonnya. Perkenalkan, nama saya Hilman Kajang Bako Safandi. Kakak bisa panggil aku Hilman. Umurku sekarang 6 tahun. Sekolahanku di SD Izaba Al-Azhar. Oke. Asalku dari Lamongan. Oh, dari Lamongan. Boleh sebelahnya. Halo, perkenalkan nama saya Naura Medina Azara. Umur saya 5 tahun. Saya dari Gresik. Saya senang sekali bisa juara icon dan winner. Boleh Terima gemukin ya. kasih. Sama-sama cantik. Boleh sebelahnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Lava Mega Zaira. Saya adalah owner sekaligus tentunya mentor juga dari Putra Putri Glamour dan juga Putra Putri Wasra Batik Indonesia 2025. Oke, luar biasa loh. Mungkin kita bisa tanya terlebih dahulu nih sama mungkin yang ke belakang yaitu dari kakak Fahri ya tadi ya? Oh Rasya, oke sorry. Kakak Rasya, untuk motivasi mengikuti tadi yaitu kakak Rasya ini winner Putra, Wastra, dan Icon 2025. Nah, motivasi kakak Rasya sendiri untuk mengikuti ajang ini apa sih kak sebenarnya? Nah, untuk motivasi aku sendiri tuh kak sebenarnya benar-benar beragam ya. Yang pertama pastinya aku tuh pengen batik itu lebih dikenal ke seluruh kancah dunia dan ke generasi-generasi Z seperti aku. Dimana itu aku nggak mau anak-anak Gen Z itu nganggap batik itu sebuah budaya yang kuno gitu kak. Jadi aku pengen jadi role model sekaligus teman untuk ya bercerita tentang batik gitu kak. Oke, jadi batik itu bisa menceritakan semua kehidupan gitu Yes, ya. betul sekali kak. Oke, nah mungkin beralih ke yang tadi Putra Putri Glamour ya. Ica tadi coba boleh aku bertanya Ica. Karena mungkin kalau pertanyaan seperti ini sepertinya yang agak lebih dewasa dan remaja yang mungkin bisa menjawab ya. Nah dari Ica sendiri setelah mengikuti ajang seperti ini, kedepannya ingin seperti apa lagi sih Ica? Harapannya nantinya? Harapan saya untuk Putra Kedepannya, Putri Glamour, kedepannya semoga aja sukses dan saya bisa melatih anak-anak juga di Putra Putri Glamour. Dan cita-cita saya untuk kayak Kak Mika melatih anak-anak buat kedepannya untuk membaik lagi. Oke, nah tadi ngomongnya adalah ingin seperti Kak Mika juga biar bisa melatih. Nah coba Kak Mika mungkin bisa diceritakan susah dan tantangannya untuk melatih beberapa Putra Putri Glamour terutama mungkin yang masih kecil-kecil seperti ini. Nah itu gimana tuh Kak? Nggak usah mikir sayang, udah pakai mikrofonnya kok. Thank you for that question. For me, personal branding is about being consistent and authentic. I build my personal brand through confidence, culture, and also class. Saya ingin menunjukkan bahwa Putra Putri Glamour dan Putra Putri Wasra Batik Indonesia are not just titles, but also the movement that inspire. Karena bagi saya, membawa nama Putra Putri Glamour dan Putra Putri Wasra Batik Indonesia adalah bentuk cinta pada identitas bangsa. Seperti itu. Oke, luar biasa lah ya, keren-keren. Tapi mungkin kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan balik lagi. Dan tentunya tidak hanya Putra Putri Glamour dan Putra Putri Wastra Batik yang ada di studio saja. Nanti ada lagi nih para peserta Putra Putri Glamour beserta Putra Putri Wastra Batik Indonesia. Siapakah dia lagi? Nanti ya pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Update Petang.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Update Petang dan masih di segmen kali ini kita bersama dengan putra-putri glamor sekaligus putra-putri Wastra Batik Indonesia 2025. Kali ini berbeda orang-orangnya dan putra-putrinya. Hai, selamat malam semuanya. Dan kita langsung saja untuk mempersingkat waktu sepertinya kita mau berkenalan satu persatu bersama putra-putri glamor dan putra-putri Wastra Batik Indonesia 2025. Sekaligus kita mau tanya sebenarnya motivasi mereka dalam mengikuti ajang seperti ini itu apa sih? Apakah hanya sekedar ingin seperti show-show saja atau bagaimana? Langsung saja kita tanya ya. Mungkin dari si kecil mungil yang di depan ini boleh perkenalan diri sama motivasinya untuk ikut ajang seperti ini apa itu? Halo, perkenalkan nama saya Adrena Lavanya Kianzi, usia 6 tahun, asal dari Kota Malang. Saya dari TK Selaras Cita. Oke, motivasinya apa sayang untuk dalam mengikuti ajang Putra Putri Glamor, Wastra Batik Indonesia berarti ya? Motivasi saya ingin menambah pengalaman, menambah teman, dan mengenalkan rekan batik serta budaya Indonesia. Saya bangga memakai batik. I love you batik. I love you too. Oke, mungkin bisa diberikan mikrofonnya ke sebelah temannya sayang. Boleh kenalan terlebih dahulu, namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyifa Okta Salsabila. Umur saya 7 tahun. Saya dari Surabaya. Saya winner Putra Putri Glamor dan saya sangat bangga menjadi winner Putra Putri Glamor. Oke. Motivasinya apa tuh sayang kalau dalam mengikuti Putra Putri Glamor ini? Pengennya ke depannya kayak apa sih? Apa? Pengennya apa? Pengen menjadi juara atau pengen membagikan ilmu-ilmu kepada teman-temannya yang mungkin masih belum tahu tentang kayak seperti ini? Iya. Oke, mungkin nervous pemirsa ya. Kita nggak apa-apa. Kita berikan mikrofonnya ke teman belakangnya sayang untuk berkenalkan diri. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Kenzano Al Ramadan Putra. Umur saya 10 tahun. Dan saya berasal dari Palembang. Palembang, ini sepertinya satu-satunya ya Bapak ya dari luar Pulau Jawa. Betul. Oh oke. Nah motivasi dari kamu untuk mengikuti ajang seperti ini tuh apa sih sebenarnya, keinginan terpendamnya atau apa? Motivasi saya mengikuti ajang ini agar masyarakat tahu bahwa batik Indonesia adalah batik yang bagus. Dan saya ingin kepada putra-putri Indonesia agar bangga menggunakan batik Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. Itu mungkin bisa diberikan ke sebelahnya. Siapakah dirimu cantik? Hello everyone, my name is Felisa Jenny Oktariani, usually called by Felisa. And I am as the first runner-up Putra-Putri Wastra Batik Indonesia. Oke, nah mungkin aku juga sekian tanya deh sama Felisa. Nah Felisa, dari kamu sekarang kan kamu sudah menjadi runner up 1 ya, Putri Wastra Batik 2025. Kayaknya memang rata-rata semuanya pasti berpikiran untuk memperkenalkan batik ke teman-teman seumuran. Nah selain memang kamu ingin memperkenalkan batik deh, kamu mengikuti ajang putra-putri seperti ini, apakah memang itu sudah impian kamu atau bagaimana? Ya, tentu saja ini sebagai impian saya sebagai seorang modeling yang tentunya ini bisa menjadi kesempatan untuk saya untuk menambah pengalaman ke jalan yang baru, menambah untuk berbagai rekan kerja yang baru, partner, dan juga berbagai sebagainya. Jadi tujuan yang lainnya itu ya Felisa ya. Boleh diberikan mikrofonnya ke sebelahnya. Nah ini dengan siapa ini? Perkenalkan, nama saya Bella Hadisya Al-Safa, usia saya 16 tahun. Saya dari Surabaya. Saya di sini sebagai winner dan ikon Wastra Batik Indonesia. Oke, berarti winner plus icon ya. Nah setelah kamu, mungkin saya nggak mau nanya kalau udah yang gede-gede kayaknya nggak usah tanya motivasi ya, kayaknya udah pasti udah bakal ngerti. Nah setelah kamu menjadi icon dari putra-putri Wastra Batik ini, apa langkah selanjutnya yang paling dekat yang akan kamu lakukan sekarang?
Saya ingin mengikuti lomba Keren Beken yang di Jakarta. Jadi ajangnya udah bukan di sini lagi tapi udah langsung nasional, Iya. langsung aja. Luar biasa banget. Umur kamu berapa sayang? 16 tahun. 16 tahun tuh, KTP aja belum muncul tapi sudah pede mengikuti ajang seperti ini. Luar biasa ya. Nah mungkin kita beranjak ke Kamika lagi mungkin ya. Dalam memang ajang seperti ini hal-hal yang mungkin dari Kamika sendiri yang patut harus dilaksanakan sama putra-putri Glamor sekaligus putra-putri Wastra Batik Indonesia. Selain memang kepercayaan diri, apa sih Kak yang mesti harus dibangun? Thank you for that question. Yang pertama tentunya selalu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Karena sebagai pemenang, kalian itu bukan hanya berhenti di sini, tetapi tentunya ikuti ajang-ajang selanjutnya untuk mencari potensi kalian di skala internasional. Seperti itu. Oke, jadi tidak hanya berhenti dari sini begitu ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi, ada yang lainnya? Dari Ashifa mungkin? Yang saya bawa saat karantina yaitu adalah pastinya heels, gaun, dan peralatan make up, terus peralatan untuk lomba. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa banyak tapi seneng ya Siva ya, seneng ya. Dalam kerepotan itu seneng ya, happy ya. Happy. Oke, mungkin kita beranjak ke Bapak Nuryadi. Mungkin dari Pak Nuryadi, mungkin pertanyaan terakhirnya juga untuk kita semua di sini. Sebenarnya Pak Nuryadi, mungkin apakah ada motivasi untuk mungkin putra-putri Glamor 2026 di tahun selanjutnya dan putra-putri Wastra Batik Indonesia di tahun selanjutnya yang ingin bergabung dan apa yang harus dilakukan sebelum mengikuti ajang-ajang seperti ini? Menurut Pak Nuryadi sendiri. Ya, terima kasih. Buat teman-teman sekalian yang ingin bergabung ya, ini sesuatu yang sangat bagus. Kenapa kita ada PPG, ada Wastra, ini sangat bagus. Ini merupakan nilai-nilai Indonesia sendiri, nilai-nilai budaya Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara sukses, ini kita bisa belajar dari bagaimana proses membatik itu sendiri. Jadi kita di situ ada proses, ada belajar kesabaran, ketekunan, ketelitian. Dan untuk bisa menghasilkan warna yang cerah seperti ini perlu dijemur yang panas ya. Maka teman-teman sekalian, memang kalau untuk sukses, kita berbicara sukses itu memang ada prosesnya dan itu panjang. Dan untuk itu tidak bisa instan. Maka kita bisa belajar dari budaya kita sendiri ini salah satunya. Kemudian adik-adik ini tentunya nanti setelah dari kegiatan ini, jadi mereka tidak hanya cantik di panggung, pandai berlenggak-lenggok di runway saja, tapi harapan kami mereka bisa betul-betul bisa membawa citra diri, tampil profesional, disiplin, dan karena memang sudah memiliki gaya hidup yang positif, baik, sehingga mampu menjadi citra diri dan akhirnya bisa menginspirasi. Nah itulah akhirnya dampaknya nanti sukses itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi sukses itu kalau kita bermanfaat kepada sesama, kita bisa menginspirasi, bermanfaat karena sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat kepada sesama. Luar biasa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu ya luar biasa loh ya. Itu di filosofnya ya. Gitu Jadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil begitu ya Pak ya. Tapi sayang sekali mungkin waktu kita juga terbatas, padahal obrolannya pun juga semakin seru makin kesini. Cuman kita akan terus mendoakan untuk kesuksesan para putra-putri Glamor sekaligus putra-putri Wastra Batik Indonesia, dan semoga di 2026 akan muncul kembali bibit-bibit unggul tidak hanya di sekitaran Jawa Timur tapi seluruh Indonesia. Saya Nola Haryadi pamit undur diri pemirsa. Jangan lupa terus saksikan update petang setiap hari di jam 18 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa dan selamat malam.